Sebuah restoran mewah, semua karakter hadir, bercengkrama di meja panjang yang penuh makanan dan minuman mahal. Malam ini, sekelompok teman berkumpul di restoran mewah. Mereka adalah kelompok yang dikenal suka bersenang-senang tanpa peduli konsekuensi. Di tengah mereka ada Ical, si kaya baru yang memimpin gaya hidup mewah ini. Teman-teman, malam ini gue traktir lagi. Pesan apa aja yang kalian mau? Wah, terima kasih banget, Cal. Aku jadi bisa update foto baru di Instagram. Nih, pasti banyak yang like. Ical, kamu yakin mau terus begini? Uang itu nggak bakal habis kalau kamu atur baik-baik. Tapi kalau dihambur-hamburkan... Jelita, kamu ini serius banget sih. Hidup itu cuma sekali bro, nikmatin aja momen ini. Jangan lupa, kita harus liburan ke Bali bulan depan. Aku tahu villa privat yang keren banget. Sounds good. Kalau aku sih kapan aja siap, duit gak masalah. Semua tertawa, kecuali Jelita yang tampak resah. Di sebuah klub malam, musik keras, semua sedang menikmati pesta. Inaya dan Rahmi berbincang di pojok ruangan. Inaya, kamu bisa bayarin aku dulu nggak? Aku lupa bawa dompet lagi-lagi. Ya ampun, Mi. Kamu kok sering banget lupa. Tapi nggak apa-apa, aku bayarin deh. Inaya, aku udah hitung pengeluaran kita malam ini. Total hampir 15 juta. Kita harus mulai mikir ulang nih. Hahaha, santai Rio, kan ada Ical dan Adia, mereka selalu backup. Tapi kalau mereka tiba-tiba nggak mau bayarin lagi, gimana? Aku nggak bisa bayar sendiri. Kalau duit habis tinggal cair lagi, masalah selesai. Kalian gak sadar ya? Gaya hidup ini cuman bikin kalian lupa diri. Semua ini gak nyata, dan suatu saat kalian bakal bayar mahal. Rumah Ical yang mulai berantakan. Beberapa barang mewahnya sudah tidak ada. Ical tampak gelisah saat teman-temannya datang. Teman-teman, aku harus ngomong sesuatu. Uang warisan yang aku terima hampir habis. Hah? Gimana bisa? Bukannya kamu punya banyak banget uang? Aku terlalu banyak menghabiskan untuk pesta, traktiran, dan barang-barang mahal. Aku sudah bilang dari awal Ical, jangan terlalu boros, uang itu ada batasnya. Aduh, kalau Ica nggak bayarin kita lagi, terus gimana? Seriusan Andika, kamu pikir hidup ini cuma tentang siapa yang bayarin kamu? Aku juga nggak tahu harus gimana. Aku punya utang kartu kredit 10 juta karena ikut gaya hidup ini. Sama, gaji bulananku habis buat nongkrong. Aku bahkan gak bisa bayar kontrakanku bulan depan. Haha, udah jangan terlalu serius, nanti juga ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya cuma satu, berhenti hidup di atas kemampuan. Di sebuah taman, semua karakter hadir dalam suasana sederhana tanpa barang-barang mewah. Mereka duduk santai sambil berbincang. Aku nggak nyangka ya, hidup sederhana itu lebih damai. Betul, aku sekarang belajar untuk lebih hemat. Aku juga, walaupun harus tetap menjaga relasi bisnis, aku nggak lagi ikut pesta-pesta nggak jelas. Jelita, aku berterima kasih. Kalau bukan karena nasihat kamu, mungkin aku udah bangkrut total. Aku cuma ingin kalian sadar, kesenangan itu nggak selalu datang dari kemewahan. Nah, sekarang aku nggak perlu capek-capek mencatat pengeluaran lagi. Dan aku nggak bakal kehilangan dompet lagi kalau nggak ada pesta. Semua tertawa ringan, menikmati suasana santai bersama tanpa tekanan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kemewahan, melainkan dari rasa syukur dan kebersamaan yang tulus. Hidup dengan bijak akan membawa ketenangan, jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Pesan moral dari drama hidup hura-hura, yang pertama, hidup yang bijaksana lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Meskipun terkadang menggoda untuk hidup mewah dan berfoya-foya, kebahagiaan sejati datang dari pengelolaan yang bijaksana dan tidak berlebihan. Yang kedua, kebersamaan dan persahabatan lebih penting daripada kemewahan. Menghabiskan waktu bersama teman yang peduli dan saling mendukung lebih berharga daripada barang-barang mewah atau pesta yang sementara. Yang ketiga, hiduplah sesuai kemampuan dan tanggung jawab. Tidak perlu hidup berlebihan atau menuruti keinginan sosial yang tidak sesuai dengan kemampuan. Kebahagiaan sejati ada dalam keseimbangan antara pengeluaran dan kebutuhan. Yang keempat, jangan mengabaikan nasihat orang yang peduli.
Nasihat bijak dari teman yang peduli seperti Jelita penting untuk membantu kita melihat kenyataan dan mencegah keputusan yang merugikan. Yang kelima, belajar dari kesalahan dan merubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang sempurna, tetapi kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Pemeran kelompok 1. Yang pertama, narator adalah Belinda. Berfungsi sebagai pengantar cerita, menjelaskan latar belakang, dan memberikan pandangan objektif tentang setiap peristiwa. Yang kedua, si kaya baru adalah Ical. Baru saja menerima warisan besar dan menggunakannya untuk bersenang-senang. Ical sering mengundang teman-temannya untuk berpesta, tetapi kurang bijak dalam mengelola uang. Yang ketiga, si pamer adalah Aira. Terobsesi dengan media sosial dan suka memamerkan gaya hidup mewahnya, meskipun sering menggunakan uang orang lain untuk menunjang penampilannya. Yang keempat, si boros adalah Naila. Tidak bisa mengendalikan pengeluaran, Naila selalu membeli barang-barang mahal tanpa berpikir panjang, hingga akhirnya menghadapi masalah keuangan. Yang kelima, si pengikut adalah Nursa. Selalu mengikuti arus teman-temannya, meskipun ia sebenarnya tidak mampu untuk bergaya hidup mewah. Nursa sering merasa tertekan, tapi tidak pernah berani menolak. Yang keenam, si manipulatif adalah Rahmi. Pandai memanfaatkan situasi dan teman-temannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membayar. Yang ketujuh, si penyayang teman adalah Inaya. Sering merasa kasihan kepada teman-temannya yang tidak mampu, sehingga ia suka membayari mereka tanpa memikirkan konsekuensi bagi dirinya sendiri. Yang ke-8, si bijak adalah Jelita. Teman yang selalu memberi nasihat untuk tidak boros, Jelita sering menjadi suara hati kelompok, meskipun sering diabaikan. Yang ke-9, si penghasut adalah Apit. Suka menggoda teman-temannya untuk terus menghabiskan uang, dengan alasan hidup cuma sekali. Yang ke-10, si pengusaha adalah Adit. Seorang pekerja keras yang tetap bergabung dalam gaya hidup mewah demi menjaga relasi, meskipun ia sebenarnya tidak menyukai keborosan. Yang ke-11, si misterius adalah Ali. Selalu hadir dalam setiap pesta, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk ikut bersenang-senang. Yang ke-12, si penipu adalah Andika. Berpura-pura kaya dengan gaya hidup mewah, tetapi sebenarnya sering meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan. Yang ke-13, si anak sultan adalah Adia. Anak orang kaya sejati yang suka mentraktir teman-temannya tanpa memikirkan uang, meskipun sering dipandang sombong. Yang ke-14, si pekerja keras adalah Tio. Selalu menghabiskan gajinya untuk bersenang-senang karena merasa itu adalah hadiah atas kerja kerasnya, meskipun akhirnya tidak memiliki tabungan. Yang ke-15, si pengeluh adalah Rio. Selalu mencatat dan mengingatkan semua pengeluaran kelompok, tetapi sering diabaikan karena dianggap terlalu serius. Yang ke-16, si buntung adalah Ferdi. Selalu ikut berpesta, tetapi seiring tertimpa musibah seperti kehilangan barang atau uang, Ferdi sering menjadi sumber komedi dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah kameramen adalah Afdal.